Saksikan berita sepak bola Anda di channel Galeri Sepak Bola, subscribe dan like videonya. Kisah En-Nesyri berlanjut dengan kabar penting langsung dari Sevilla. Jose Mourinho baru saja meyakinkan Youssef En-Nesyri untuk menandatangani kontrak dengan Fenerbahce. Penyerang Maroko itu telah menyetujui kontrak 4 tahun dengan gaji 6 juta euro per musim. Seperti dilansir pakar transfer Maximo de la Cruz Ramirez dari elsevillista.com, striker Sevilla itu ditakdirkan untuk menjadi pemain baru bagi klub Turki tersebut. Penawaran resmi dari Fenerbahce kepada klub Spanyol tersebut diharapkan dalam beberapa jam ke depan, yang mencakup jumlah tetap sebesar 20 juta euro, ditambah tambahan sehingga totalnya menjadi 25 juta euro. Tawaran itu diperkirakan diterima oleh Sevilla, yang secara efektif menyingkirkan Roma dari perlombaan. Roma dikabarkan mengalihkan fokus mereka dari Youssef En-Nesyri ke Jonathan David dari Lille. Giallorossi berupaya memberi De Rossi seorang penyerang sesegera mungkin, mengingat kesulitan dalam merebut Alexander Sorloth dari Villarreal. Dalam buku catatan Gisolfi saat ini ada dua nama, Jonathan David dan En-Nesyri. Menurut jurnalis Sky Sport Angelo Mangiante, pemain Maroko itu akan dekat dengan Fenerbahce, yang akan mengajukan tawaran lebih tinggi kepada Sevilla. Di sisi lain, Giallorossi bersikeras pada David dan negosiasi sedang berlangsung dengan Lille. Roma sudah mengajukan dua tawaran kepada klub Perancis itu. Tetapi tawaran itu dianggap terlalu rendah mengingat mereka menilai sang penyerang sedikitnya sebesar 30 juta. Negosiasi sedang berlangsung dengan Roma juga mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan David dengan status bebas transfer dalam waktu 1 tahun. Roma telah melihat tawaran pertama mereka untuk Matthias Sol ditolak oleh Juventus. Giallorossi mengajukan tawaran awal sebesar 26 juta termasuk tambahan yang tidak memenuhi tuntutan Juve. Namun, Gianluca Di Marzio dari Sky Sport melaporkan bahwa Roma tidak menyerah. Menurut Di Marzio, Roma sedang mempersiapkan tawaran kedua untuk pemain sepak bola Argentina itu. Negosiasi sekarang sedang berjalan lancar mengingat keinginan pemain untuk pindah ke ibu kota. Giallorossi bisa mengajukan tawaran hingga 30 juta euro termasuk bonus, suatu angka yang 1 juta lebih tinggi dari tawaran Leicester. Pemain itu menegaskan bahwa ia tetap bersama Juventus atau pergi ke Roma. Bek sayap asal Turki Zeki Çelik bisa saja melanjutkan kiprahnya di ibu kota Italia. Dalam beberapa minggu terakhir, Çelik disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang kemungkinan meninggalkan Roma. Namun, laporan hari ini oleh Gianluigi Longari menunjukkan sebaliknya. Dengan Rick Karsdorp dan Nikola Zalewski tercantum di antara pemain yang hengkang, Roma dapat memilih untuk mempertahankan Çelik setidaknya untuk 1 musim lagi. Çelik dengan demikian akan menjadi pilihan cadangan karena Roma belum mendatangkan bek kanan starter di jendela transfer ini. Milan dikabarkan tak lagi tertarik pada striker Roma Tammy Abraham. Rossoneri tengah mencari penyerang kedua menyusul perekrutan terbaru mereka yakni Alvaro Morata. Awalnya, Tammy Abraham terdaftar sebagai target prioritas tim Paulo Fonseca. Namun, Sky Sport melaporkan bahwa tuntutan Roma terhadap mantan pemain Chelsea itu dianggap terlalu berlebihan. Akibatnya, Milan kini memfokuskan semua upaya mereka pada Niklas Füllkrug dari Borussia Dortmund. Sementara itu, Abraham, karena kurangnya tawaran, bisa tetap di Roma. Roma sedang bekerja untuk memperkuat skuad Daniele De Rossi menjelang musim depan. Klub ibu kota tersebut terlambat dibandingkan dengan ekspektasi awal mereka untuk jendela transfer musim panas ini. Demikian laporan Corriere dello Sport. Dengan penunjukan Florent Gisolfi, Roma merevolusi jaringan kepanduan mereka dan mengubah daftar agen yang secara rutin berkonsultasi dengan klub. Surat kabar itu menyatakan bahwa setelah menyelesaikan kesepakatan untuk Buba Sangare, Enzo Levi dan Matthew Ryan, Roma ingin menambah 5 pemain lagi, yaitu, klub ingin menambah 2 bek sayap,
2 pemain sayap, dan seorang penyerang tengah. Roma dilaporkan telah menyelesaikan kesepakatan dengan Al-Ittihad untuk kesepakatan yang melibatkan Yan Oliveras. Selain Houssem Aouar, bek sayap Primavera Yan Oliveras juga diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan klub Saudi tersebut setelah negosiasi selama beberapa hari. Selama minggu terakhir ini, Giallorossi mempercepat pembicaraan dengan Al-Ittihad untuk mempermanenkan Aouar dan Oliveras. Menurut jurnalis Italia Nicolo Sira, Roma dan Al-Ittihad telah menyetujui biaya 6 juta euro untuk Oliveras. Anak muda itu akan menandatangani kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Paulo Dybala tidak berbasa-basi saat membahas kekecewaannya atas kekalahan menyakitkan di Budapest pada tahun 2023. Pemain depan Argentina itu membahas episode menyakitkan ini dalam sebuah wawancara dengan Adonde Famos Cuandro Sonamos. Setelah Piala Dunia bersama Argentina, saya harus bermain di final yang sangat penting bersama Roma. Kami kalah dan itu menghancurkan saya secara emosional. Saya benar-benar hancur. Saya tidak sanggup lagi. Kekalahan itu sangat memukul saya. Bagi kami, saat itu akan menjadi sesuatu yang bersejarah seperti memenangkan Piala Dunia. Maksudku, aku tahu bahwa bagi orang-orang Roma, itu akan menjadi sesuatu yang unik dalam seluruh sejarah mereka. Kau mengerti maksudku, dan aku sudah berada di sana selama setahun. Semua orang bertanya kepada saya, mengapa Anda menganggap kekalahan ini sebagai sesuatu yang sangat pribadi? Saya tidak tahu. Waktu yang dihabiskan bersama tim, pengalaman tinggal di kota, mengenal orang-orang, ruang ganti. Saya hancur karena fakta bahwa saya kalah di final itu. Thiago Motta membuat penampilan pertamanya di jumpa pers sebagai pelatih kepala baru Juve. Teknisi asal Italia itu membahas berbagai topik termasuk rumor yang menghubungkan beberapa pemainnya dengan kepergian dari Turin. Selama jumpa pers, Motta menanggapi pertanyaan tentang masa depan Mathias Soul dan Federico Chiesa, yang keduanya baru-baru ini dikaitkan dengan Roma. Soul berlatih dengan sangat baik. Giuntoli mengatakan sebelumnya bahwa ia adalah bagian dari grup dan saat ini ia adalah pemain Juventus. Kata Motta, saat ini saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ia berlatih dengan sangat baik. Chiesa, di Juventus, levelnya sangat tinggi dan kami punya pemain-pemain yang kuat. Dia salah satunya.